wabarakatuh. Suaranya kurang keras. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat karunia, nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat Ustadznya lagi masuk. Connect Ustadznya. Ya Pak, sebentar Pak. Ya. Hari ini kita dapat melaksanakan acara dialis mingguan yaitu di hari Kamis malam Jumat. Dan mohon maaf untuk sahabat JBR di mana saja berada, keterlambatan kami karena adanya kesalahan teknis sedikit, dan insya Allah kami akan mulai untuk acara dialis pada malam hari ini. Ya, acara pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu kalam ilahi, kemudian yang ketiga itu adalah sambutan-sambutan dari Jenderal Manajemen Radio Jambi Bicara, kemudian sambutan dari Pak Ade juga. Dan kemudian acara yang berikutnya yaitu acara pada intinya yaitu tema menyongsong bulan Ramadan, yaitu bulan penuh ampunan bersama Al-Ustadz Tejo Marsetio. Untuk Bapak Ustadz terima kasih yang sudah bersedia hadir di sini. Baik. Langsung saja kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari manajemen Radio Jambi Bicara. Kepada manajemen Radio Jambi Bicara, kami persilahkan untuk Kang Pi, silakan. Baik. Silakan yang lain aja Pak. Saya nggak bisa connect nantinya ke radio, suara saya nggak ada Pak. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alamin. Ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan nabiyya ba'da. Tohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama sahabat JBR di mana saja Anda berada, terutama juga teman-teman, rekan-rekan ya, seluruh kru Radio Jambi Bicara yang hadir pada Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah dan puja-puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat. Amin. Salawat dan salam semoga curahkan kepada Rasulullah SAW beserta sahabat mendapat syafaat yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk kali kedua ya, itu kita menggunakan Zoom itu pada saat dialis yang biasanya memang media kita hanya pakai WhatsApp, sekarang kita gunakan meeting dan ini insya Allah di-relay oleh Radio Jambi Bicara, dan ini bukan berarti harus seperti kayak yang biasanya di-relay oleh teman-teman kita ITMI yang melaksanakan kegiatan pengajian ya, tetapi ini adalah kegiatan kita rutin intern Radio Jambi Bicara karena memang ini adalah dilaksanakan malam Jumat, dan kami mohon maaf sekali kepada seluruh kru Radio Jambi Bicara karena memang waktu Isya juga agak mundur ya, kurang lebih 7:30. Kemudian kita sholat berjamaah ya, lagi-lagi kan harus sholat berjamaah. Ada jeda waktu sehingga
plus ya, selesai sholat isya berjamaah itu jam 8 atau jam 8. Jadi kami mohon maaf durasinya mungkin agak mundur nanti karena memang kondisi seperti itu ya. Dan mudah-mudahan juga atas tidak lancar dan ketidaknyamanan tadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena memang untuk media internet ini kebetulan di Jakarta ini kan terutama yang menggunakan kuota ya, Jakarta dan sekitarnya mungkin daerah lain juga mengalami gangguan angin, hujan dan segala macam ya. Kecuali yang menggunakan internet TV kabel mungkin alhamdulillah ya masih tetap lancar begitu. Baik, untuk itu Ustadz Tejo udah hadir di sini. Sudah hadir. Udah hadir alhamdulillah ya. Pada Ustadz, terima kasih. Baik, kita dengarkan dulu sepatah kata nanti dari Pak Ade ya untuk sepatah kata barangkali memotivasi kita ya. Nah, setelah itu baru kita lanjut ya sesuai dengan ininya acaranya ya. Mungkin setelah ini kita biasa akan oleh narasumber, kemudian jawab dan kemudian kita ada closing. Baik, dan mudah-mudahan kita berjalan dengan baik dan lancar, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kenyamanan ya dari semua pihak ya, baik teman-teman juga yang lain ya, terutama juga kepada Pak Ade juga kami mohon maaf ya. Baik, untuk itu saya serahkan kembali ke MC dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang ucapkan ataupun yang disampaikan oleh Bapak Toto Sugihatno selaku manajemen Radio Jam Bicara. Baik, kita melanjut kepada langkah atau acara yang berikutnya, yaitu sambutan sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Padli. Untuk Bapak Ade, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waladzi arsala rasulahu bil huda wan dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, tanpa terasa kita akan memasuki Ramadan sesuai dengan tema malam ini, itu adalah persiapan atau hal yang lain yang terkait dengan Ramadan insyaallah. Salam salawat kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada keluarga, para pengikut, para pejuang-pejuang Islam, dan insyaallah kita yang selalu istiqomah di jalan Subhanahu wa taala. Yang pertama kali saya mohon maaf juga, tadi siang saya selesaikan untuk setting Zoom-nya, udah ada meeting ID-nya dengan passcode-nya, tapi entah kenapa tadi jam 7 saya cek berubah, kemudian saya segera cari solusinya. Ternyata ini buat belajar teman-teman lainnya, ketika kita harus setting yang setting selesai, kemudian jangan ada kegiatan lainnya. Tadi saya sempat Zoom dengan ada rekan, ada kegiatan lain, ternyata berubah settingannya. Tapi tadi saya diingatkan untuk segera rubah, alhamdulillah sudah selesai untuk settingnya. Sekarang hadir di Zoom kita ini 17 orang. Alhamdulillah, insya Allah terus akan bertambah dengan seiring dengan waktu kita mengingatkan kembali kepada saudara-saudara kita. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Setejo yang telah hadir di Zoom kita ini. Mudah-mudahan dengan tausiah yang akan disampaikan nanti kita dapat persiapan lebih awal dengan Ramadan ini. Amin, amin. Dan juga tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan, kesehatan di tengah kondisi Covid yang tidak menggembirakan. Mudah-mudahan kita berdoa, nanti kita minta juga doanya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan Allah angkat pandemi Covid ini dan kita bisa Ramadan, kita bisa taraweh yang kita rindukan tahun lalu. Kita nggak sempat Ramadan karena memang kondisi
negeri kita yang dilanda COVID. Begitu juga kita doa juga nanti mudah-mudahan Allah ringankan semua hal-hal yang terkait dengan kondisi kita. Dan juga saya sapa dari jauh ini Pak Rusli. Apa kabar Pak Rusli dari Semarang? Alhamdulillah. Pak Rusli dari Alhamdulillah, ini Pak. jamaah kita setia. Kemarin dikasih Alhamdulillah, Pak, tolong alhamdulillah. saya dimasukkan ke grupnya Ini hujan untuk sini, sama-sama hujan. saya ikutin. Kemudian juga saya himbau dari teman-teman yang aktif atau masuk di Zoom ini, saya minta kepada panitia untuk dibuatkan semacam kontak personnya atau WA, sehingga ketika nanti kita akan mengadakan kegiatan berikutnya, cukup satu akun, satu nomor WA yang kita bisa kirimkan, maka dalam waktu 1 menit, 2 menit tersebar seluruhnya, tidak parsial ya, tidak terlepas, tidak terpisah-pisah. Itu saya himbau untuk perapian administrasinya, dan juga nanti saya akan buatkan setiap pelatihan-pelatihan sini dengan Google Form-nya, Google Formulir. Semua yang ikut di kegiatan kita harus dapat registernya dari kita, sehingga semua terdata jamaah yang rajin atau yang tidak setiap pertemuan datang. Minimal kita punya database-nya. Dari saya itu dulu, karena kita akan segera dengarkan tausiah dari Ustadz Tejo Marstio. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menghadapi Ramadan, diberi kesehatan, dan tentunya kita dapat full di kegiatan Ramadan yang kita rindukan. Yang tahun lalu kita tidak bisa full dalam menghadapi Ramadan, bulan pengampun dosa, dan bonus mega super bonusnya. Terima kasih, saya sebagai sebagai kawan, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz dan teman-teman lainnya, dan insya Allah kita tetap laksanakan kegiatan-kegiatan kita Zoom ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Depladli yang sudah memberikan sepatah 2 kata yang kita sudah simak sekaligus memotivasi kita. Baik, kita masuk kepada acara inti, yaitu tema menyongsong di bulan Ramadan tahun ini, yang dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Tejo Marstio. Untuk Bapak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwan fillah, ibadallah, para hamba Allah yang semoga dimuliakan Allah, yang semoga dirahmati Allah. Amin. Amin. Kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam ini dengan karunia-Nya, dengan taufiknya dan rahmatnya Allah kumpulkan kita dalam satu majelis, ya, majelis taklim, walaupun melalui virtual, ya. Tetapi inilah
suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang sama-sama kita belajar, ya. Sama-sama kita memahami dengan tafaquh fiddin, memahami agama-agama Allah, yang insya Allah tadi sudah disampaikan oleh MC ya, tentang bagaimana persiapan kita sebagai orang beriman menyongsong di bulan Ramadan. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan ke junjungan Nabi besar sebagai suri teladan kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa menjadi panutan kita dalam kita mengaruhi kehidupan kita dalam segala aktivitas ibadah kita. Ikhwan fillah, tadi di mukadimah, di dalam pembukaan telah kami sampaikan ayat yang sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Konteksnya tujuan akhir daripada ibadah Ramadan itu agar kita semua orang mukmin, orang beriman dapat meraih takwa. Karena sebaik-baiknya bekal nanti adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulianya kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ittaqallaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian ya, sebaik-baiknya takwa. Jadi tujuan daripada Ramadan ya, agar kita dapat meraih takwa. Dan para ulama dalam mempersiapkan Ramadan, diibaratkan Ramadan itu seperti perlombaan atau olimpiade. Agar kita mendapatkan piala, agar kita mendapatkan medali emas, yaitu takwa itu sendiri. Tentu butuh persiapan-persiapan. Ya. Seorang atlet untuk meraih medali emas di dalam ajang perlombaan atau olimpiade, pastilah mereka persiapannya begitu matang, begitu lama. Baik itu persiapan fisik, teknik, ya, teknik-tekniknya, maupun persiapan fisikisnya juga akan mereka persiapkan. Begitu juga kita. Kalau ingin kita meraih nanti di bulan Ramadan, mencari predikat takwa, ya, mendapatkan piala dan medali, tentu kita harus persiapkan sebaik mungkin. Sebanyak mungkin kita persiapkan. Dan para ulama salafus saleh untuk mempersiapkan takwa itu, ya, untuk mempersiapkannya adalah dengan pertama tolabul ilmi. Sebentar, Pak. Ayo lagi ceramah nih, jangan diganggu ya, jangan ceramah. Apa nih? Ada ganggu sebentar ya, anak. Jadi nggak apa-apa. Silakan. Pertama adalah tolabul ilmi. Ya, yang dipersiapkan adalah ilmu. Dalam hal ini para ulama, yaitu yang dimaksud ilmu adalah ilmu tentang fikih siam, ya. Ilmu tentang bagaimana fikih tentang saum, tentang puasa atau tentang siam, ya. Untuk apa kita mempelajari ilmu? Persiapan pertama adalah ilmu. Ya, sudah barang tentu di dalam hadis juga dituntut kita senantiasa sebagai seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu. Ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di dalam hadis sampaikan, ya, menuntut ilmu setiap muslim adalah hukumnya wajib. Apalagi menjelang Ramadan, ya, haruslah banyak kita membaca buku-buku fikih tentang siam. Dan insya Allah malam ini juga kita sedikit membahas tentang fikih siam. Karena itu merupakan suatu persiapan untuk fikih siam. Kenapa kita harus mempersiapkan dengan ilmu fikih siam? Yaitu tadi agar ibadah kita maksimal di dalam Ramadan. Ya, pertama agar ibadah-ibadah yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang tentu yang pertama juga
Kenapa kita harus belajar tentang fikih, membaca fikih tentang saum itu sendiri? Sudah barang tentu pertama ingin mengetahui hukum-hukum ya, hukum tentang puasa Ramadan ya, yang mengharamkan, yang membuat puasa itu haram ataupun makruh ya. Ala kulli hal, kalau tentang haram mungkin kita semua paham ya, yang membatalkan puasa ya, makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Tetapi yang kebanyakan adalah yang orang beriman itu lalai di dalam menjalankan ibadah puasa adalah tentang makruh dan hal-hal yang dapat mengurangi ataupun merusak pahala-pahala puasa itu sendiri. Hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man soimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atos. Ya. Banyak orang berpuasa ya, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Ini jangan sampai terjadi pada kita semua nih, ikhwan fillah, saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah. Ya. Jangan sampai kita berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita saja. Nanti ketika dihisab di yaumil akhir, amalan puasa kita tidak mendapatkan apa-apa pahala. Kenapa? Ya karena itu, karena kita tidak memahami tentang fikih siam, tentang bagaimana yang dapat menghancurkan, merusak pahala-pahala puasa. Untuk itu makanya insyaallah sedikit kita membahas tentang fikih siam. Jadi orang-orang yang sekedar menggugurkan puasa, ya ulama membagi pertama adalah orang-orang yang puasanya puasa awam, hanya sekedar menggugurkan kewajibannya saja. Artinya dia berpuasa tetapi tidak menjaga kolbunya, hatinya, tidak menjaga lisannya dan matanya dari kemaksiatan. Dia berpuasa tapi hatinya selalu punya rasa dendam kepada orang. Selalu benci terhadap orang, selalu kata-katanya menyakitkan orang, ya, memarahi orang, ya, menggibah orang, lisannya tidak dijaga, ya, juga matanya juga melakukan maksiat-maksiat, ya. Artinya melihat yang bukan muhrimnya, melihat yang sifatnya merangsang gairah birahi dan seterusnya. Jadi ketika kita berpuasa seperti orang awam ini, maka kata Rasulullah, banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kita berpuasa berkeinginan tadi agar seluruh dosa kita diampuni dan kita juga mendapatkan predikat takwa. Dalam hadis juga disampaikan, man soma ramadana imana watisaban gufiro lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa berpuasa, ya, berpuasa Ramadan dan beriman dan dengan beriman kepada Allah, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, dosanya akan diampuni seluruhnya. Ini tujuan kita untuk puasa Ramadan, selain mendapatkan predikat takwa juga diampuni seluruh dosa-dosa kita. Tentu dengan cara kita mengikuti puasa-puasanya tuntunan kita, yaitu Rasulullah SAW. Maka ini perlunya ya, kita membahas sedikit tentang fikih siam. Jadi sebaiknya ada juga orang berpuasa, ya, berpuasa khusus, ya. Dia berpuasa, dia menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga matanya dari kemaksiatan, tetapi tidak mengikuti rangkaian tuntunan ibadah sunnah Rasulullah ketika di bulan Ramadan. Kan banyak rangkaian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itu pun hanya sekedar gitu ya. Yang terbaik adalah ya puasa yang khusus, artinya dia berpuasa menjaga lisan, menjaga hati, menjaga matanya dari kemaksiatan dan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah dalam berpuasa. Itulah yang kita harapkan ya tentang fikih siam, ya, agar ibadah kita, Ramadan kita raih dengan pahala yang begitu berlipat ganda, juga mendapat predikat takwa, juga diampuni seluruh dosa kita.
Jangan sampai kita tadi disampaikan oleh Rasulullah ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ini pentingnya tolabul ilmi tentang fikih siam. Jadi Rasulullah banyak mencontohkan kita di dalam puasa Ramadan, ya seperti beliau ketika sahur, beliau akhirkan sahurnya. Di dalam sahur beliau adalah dari bacaan sampai 50 ayat, ya menjelang itu imsak, ya 50 ayat beliau sahur, sampai selesai 50 ayat beliau berhentikan sahurnya, kurang lebih kalau 50 ayat relatif kurang lebih setengah jam, ya. Setengah jam menjelang imsak beliau baru sahur, dan pada saat sebelum sahur beliau berdoa, ya, itu sunnah-sunnah yang insya Allah harus sama-sama kita laksanakan. Kita itiba, kita mengikuti sunnah Rasulullah di dalam melaksanakan tuntunan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ya. Itu yang pertama. Juga ketika berbuka puasa, beliau juga menyegerakan. Ya. Nah, buka puasa beliau juga dengan kurma. Ya. Banyak riwayat kurmanya ganjil, ya, tentu yang beliau makan 1 atau 3 atau 5. Relatif untuk banyaknya, tapi ganjil, ya, ada 1 kalau memang besar. Dan tentu beliau berpuasa seperti itu. Nih ada gangguan masuk WA lagi. Mudah-mudahan juga, ya, kita bisa mengikuti apa yang beliau contohkan, ya. Dan juga tentu tilawatul Qur'annya kita, ya harus sebanyak mungkin, ya. Karena di dalam Ramadan kita sama-sama tahu semua pahala akan dilipat gandakan, apalagi dengan tilawatul Qur'an. Jadi semua semua amalan-amalan kita akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika kita membaca alif lam mim aja, itu bukan satu huruf, melainkan alif, harfun lam, harfun mim adalah 3 huruf. 1 huruf ketika orang membaca Al-Quran diganjar 10 kebaikan, itu di bulan lain. Tetapi ketika di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan. Jadi peluang kita ketika di Ramadan perbanyak tilawah Quran. Ya. Tilawah Quran, ya, kalau bisa target 1 juz minimal, dan selebihnya insya Allah tergantung kemampuan masing-masing. Dan amal-amal sunnah yang lainnya yang beliau lakukan tentu ya mengikuti taraweh. Dan satu hal, ya, yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam atau orang beriman, sunnah-sunnah beliau ketika di Ramadan, yaitu 10 hari terakhir atau itikaf. Ini banyak ditinggalkan. Padahal di dalam itikaf ada ganjaran pahala sampai 83 tahun. Ayatnya sudah jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Sangat disayangkan, ya, peluang mendapatkan pahala sampai 83 tahun banyak ditinggalkan oleh orang-orang beriman. Ini sangat disayangkan. Bagaimana untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, sudah barang tentu, ya, kita menjaga setiap malam. Ketika malam Lailatul Qadar, ya, sebaik menjaga itikaf. Tidak ada itikaf selain di masjid, ya. Haruslah di masjid kecuali wanita, ya. Dan di masjid kita beritikaf, itikafnya seperti Rasulullah, benar-benar full 10 hari, ya. 10 hari tidak pulang, ya. Tidak pulang siang dan malam. Ini memang agak berat untuk kita lakukan. Namun kalau kita punya tekad yang kuat, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, juga ingin mendapatkan peridot takwa, tentu kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW di dalam ibadah di bulan Ramadan dengan mengikuti itikaf. Walaupun seandainya kita memang punya kewajiban untuk ma'isyah atau mencari penghasilan, kewajiban kita menafkahkan anak istri, keluarga,
Bisa saja siangnya kita keluar dari masjid ya untuk mencari nafkah atau maisha, tetapi selesai itu kembali lagi ke masjid, bukan kembali ke rumah. Ya, karena itikaf itu memutus hubungan dengan dunia, memutuskan dengan cintanya dunia. Kembali lagi ke masjid untuk beritikaf kembali. Itulah itikaf yang sebenarnya. Yang lebih afdol lagi kalau memang kita punya persediaan dana, benar-benar 10 hari kita tinggalkan anak istri kita untuk uang belanja, ya kita benar full 10 hari. Ya. Itulah sedikit rangkaian tentang fikih siam yang harus kita persiapkan, ya. Tujuan kita berpuasa Ramadan itu meraih takwa, ya haruslah mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW dengan yang tadi sudah saya sampaikan rangkaian-rangkaian ibadah. Itu yang pertama. Untuk persiapan adalah fikih siam, ya. Yang kedua sudah tentu persiapan ruhiyah kita, iman kita. Ini penting ya, jangan sampai ketika masuk Ramadan keimanan kita dalam keadaan turun atau merosot. Nah, ini akan berat ya. Kita melakukan rangkaian banyak ibadah, aktivitas ibadah yang dicontohkan Rasulullah, tapi keimanan kita ya dalam keadaan menurun. Ini akan sangat berat. Maka para sahabat, para salafus soleh itu mempersiapkan Ramadan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang sampai lebih dari 6 bulan. Ya. Minimal kita persiapkan 2 bulan ini, itu udah minimal. Ya. Makanya banyak sahabat ya senantiasa berdoa ketika sudah mulai memasuki awal Rajab, ya. Dan ini masih ada ikhtilaf tentang doa ini. Mungkin sudah ikhwan fillah semua, ibadallah, hamba-hamba Allah sudah sangat akrab dengan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan usia kami di dalam bulan Ramadan. Ini masih banyak ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan ini adalah hadis. Hadis dari Baihaqi, tetapi memang lemah sanadnya. Ada yang menyatakan ulama ini adalah doanya para sahabat. Ya. Apapun itu, baik itu mungkin hadis maupun doa sahabat, yang jelas doa ini sangat kita butuhkan. Ya, dibutuhkan untuk apa? Mempersiapkan ruhiyah kita, mempersiapkan keimanan kita. Karena di dalam doa itu kita berharap agar kita diberikan keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Keberkahan itu adalah menurut ulama adalah ya bertambahnya ziyadatun khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar di dalam Rajab dan Sya'ban itu ditambah kebaikan-kebaikan kita, dimudahkan segala aktivitas ibadah kita, diberikan taufik kemudahan-kemudahan dalam kita menjalankan aktivitas ibadah. Ini intinya kita berharap Allah memberikan keberkahan di dalam bulan Rajab dan Sya'ban. Artinya ketika di Ramadan keimanan kita dalam keadaan baik ya. Sama-sama saya pribadi mengingatkan diri saya agar setiap kali kita sholat ya, setiap kali sholat baik wajib maupun sunnah, kita senantiasa berdoa seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna, dan kita berharap pada Allah bahwa kita mohon disampaikan usia kita di dalam Ramadan. Ini menunjukkan pengharapan kita untuk bisa sampai Ramadan. Ini menunjukkan kita sangat berharap pada Allah. Ya. Inilah tingkat keimanan kita untuk cinta kita pada Ramadan agar kita disampaikan usia kita dalam bulan Ramadan. Ini persiapan keimanan yang pertama yaitu membaca doa itu. Ya. Persiapan kedua, Rasulullah saja yang maksum, ya, yang dosanya sudah diampuni, baik sebelum berbuat dosa maupun sesudah itu pun mempersiapkan Ramadan tidak main-main, ya. Apalagi kita ya, apalah artinya kita dengan Rasulullah. Harusnya kita mempersiapkan Ramadan semaksimal mungkin. Rasulullah saya mempersiapkan Ramadan dengan berpuasa sunnah sebanyak mungkin di bulan Sya'ban. Jadi pada bulan Sya'ban tidak ada puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di bulan Sya'ban. Ya, banyak hadis menyatakan 1-2 hari menjelang Ramadan baru beliau berhenti. Ya, bisa sampai 27, 26, 28 hari berturut-turut beliau melakukan. Untuk apa lagi untuk mempersiapkan keimanan.
di dalam menyongsong Ramadan. Makanya perbanyaklah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Yang sudah terbiasa berpuasa sunnah bisa ditingkatkan, ya. Bisa mungkin digabung biar banyak antara Senin Kemis dan Yaumil Bid dengan puasa sunnah Daud, ya. Digabung itu agar mendapatkan puasa sunnah sebanyak mungkin. Dalam rangka apa? Pertama, mempersiapkan fisik. Salah satu mempersiapkan fisik kita terbiasa dengan berpuasa. Kedua, mempersiapkan keimanan kita, ya. Karena ketika orang berpuasa, kedekatannya, ya, takarub ilallah, dengan Allah untuk akan lebih dekat ketika orang berpuasa. Makanya itu, ya, persiapan puasa sunnah. Selain doa-doa yang tadi sudah disampaikan, Allahumma barik lana dan seterusnya. Kalau dia rajin digituin paling males. Persiapan keimanan kita dan juga sekaligus meningkatkan keimanan kita agar kita dari sekarang ini sudah berusaha meningkatkan keimanan kita untuk menyongsong Ramadan, ya. Persiapan kedua keimanan, ya, mempersiapkan keimanan, meningkatkan keimanan sudah barang tentu kita tingkatkan aktivitas ibadah kita, ya. Mulai dari sholatnya dulu, ya. Yang mungkin tadinya masih sholat kita di rumah, kita tingkatkan. Kita berusaha semaksimal mungkin berusaha sholat di masjid, ya, dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Yang sudah terbiasa sholat di masjid, tingkatkan lagi dengan sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah. Dan dalam hadis disampaikan, barang siapa yang bisa menjaga sholat rawatib 12 rakaat kan konsisten dengan istiqomah, maka Allah akan bangunkan istana di surga, ya. Itu adalah puasa sunnah rawatib, ya, sebanyak 12 rakaat, yaitu puasa sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Ya, qobliyah dan ba'diyah apa saja itu qobliyah ba'diyah sama 12 rakaat? Yang pertama yaitu dari subuh, qobliyah subuh 2 rakaat kita lakukan, dan zuhur. Nah, zuhur yang paling banyak nih. Zuhur 6 rakaat. Jadi zuhur itu qobliyahnya 4 rakaat, ya. Terus ba'diyahnya 2 rakaat. Jadi 6 rakaat ditambah subuh 8 rakaat. Ya. Kemudian bada maghrib 2 rakaat, 10 rakaat, dan bada isya 2 rakaat. Jadi memang Rasulullah tidak melakukan qobliyah asar. Namun andaikan kita ingin melakukan qobliyah asar, mafi muskilah, nggak ada masalah. Itu adalah sholat mutlak, ya. Banyak sahabat juga melakukan, Rasulullah mendiamkan. Itu pun sunnah, namanya sunnah ketetapan Rasulullah. Ya, Rasul tidak melakukan, tapi ketika para sahabat melakukan ibadah-ibadah, ya, dan Rasulullah mendiamkan, itu adalah sunnah ketetapan Rasulullah. Baik itu qobliyah asar, maupun qobliyah maghrib, maupun qobliyah isya, ya. Itu adalah namanya sholat mutlak, ya, tidak termasuk sholat qobliyah. Jadi ketika kita mampu, cobalah mulai saat ini kita berazam bahwa kita mencoba untuk melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat itu. Karena dijanjikan hadisnya sahih, ya, dari Aisyah, ya. Itu 12 rakaat itu Allah akan bangunkan rumah di istana, bukan rumah, istana di surga, ya. Tapi ya istiqomah tentu, ya. Istiqomah dengan konsisten sholat rawatib itu kita. Itu dalam rangka meningkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan semua aktivitas ibadah kita, mulai dari sholat tadi berjamaah maupun sholat-sholat sunnah lainnya, maupun sholat sholat duhanya, ya, duhanya juga kita lakukan, juga mungkin tahajudnya pada malam hari. Dalam rangka apa? Itu tadi, dalam rangka meningkatkan ruhiyah kita, keimanan kita, agar kita meningkat dan persiapan kita menyongsong Ramadan, ya. Agar, ya, kita yang harapkan semua dapat mendapatkan predikat takwa. Itu sholat, terkait juga tadi puasa sunnah juga kita lakukan, dan tilawatul Quran kita juga, ya, mulai saat ini persiapan kita tingkatkan kembali, ya. Mungkin yang biasa, ya, barangkali afwan, ya,
kita hanya bisa mampu 1 lembar, 2 lembar, ya mungkin coba kita tingkatkan ya, menjadi 3 lembar, 4 lembar, bahkan bisa 1 juz, subhanallah ya, 1 hari. Dalam rangka itu, dalam rangka kita persiapan kita untuk Ramadan. Jadi meningkatkan puasa sunnah, baca tilawatul Quran, sholat kita wajib maupun sunnah. Ya. Itulah persiapan pertama tadi, fikih Syam, juga persiapan keimanan kita, ruhiyah kita siapkan. Juga tidak kalah penting juga persiapan fisik juga perlu ya. Persiapan fisik jasmani ya. Itu perlu ya kita persiapkan. Jangan sampai ketika menjelang Ramadan ya penyakit pada berdatangan karena kita tidak persiapkan ya. Ya, mungkin akan mengganggu ya aktivitas ibadah kita. Ya mungkin ketika Ramadan datang asam urat kita kambuh. Karena kita tidak jaga pola makan kita tidak siapkan ya untuk fight biasanya dengan Ramadan, sehingga untuk datang terawih aja sudah bermalas-malasan karena sakit rasanya dan sebagainya. Itu perlu kita persiapkan fisik kita, jasmani kita ya. Jadi selain ilmu fikih Syam, terus iman kita, fisik juga kita persiapkan ya. Yang terakhir yang perlu kita siapkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah mal ya. Bukan mall ya Pak ya. Kalau mall itu ibu-ibu, kalau Ramadan itu banyak ke mall. Tapi kita bapak-bapak mal yang kita siapkan itu harta. Untuk apa kita harus persiapkan ya? Mungkin bisa kita saat ini pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, tidak butuh itu nggak perlu kita keluarkan, ya, kita hambur-hamburkan, kita siapkan untuk Ramadan. Ya, harta itu kita tabungkan, kita infakkan dan sedekahkan di bulan Ramadan. Karena kita sama-sama paham ya, di Ramadan itu semua amal-amal ibadah kita apapun sedekah kita dilipat-lipat gandakan, nggak terhingga ya. Bahkan yang menyatakan ulama sampai 700 kali lipat pahala dilengkap. Ada kan bahkan lebih dari 700 lipat. Dan itu salah satu amalan-amalan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan, yaitu beliau gemar sekali bersedekah ya. Bagaikan dalam hadis sampaikan bagaikan angin ya, saking seringnya beliau bersedekah, saking cepatnya dia bersedekah, ringan tangan. Beliau termasuk orang yang paling dermawan ketika di bulan lain, tetapi ketika masuk ke Ramadan beliau jauh lebih ringan lagi, bahkan bagaikan angin ya, sedekah ya. Dan satu hal lagi ya, amal-amalan sunnah di bulan Ramadan yang mungkin kita lalai yaitu iftar jama'i. Ya, iftar jama'i yaitu kita buka puasa berjamaah ya. Coba kita membukakan puasa 1-2 orang. Makanya itu perlu persiapan mal, harta. Artinya ketika kita punya persiapan harta, kita bisa memberikan buka puasa orang ya. Mungkin kita bisa mengundang kerabat kita, ya kita untuk berbuka puasa di rumah ataupun di warung ataupun di mana ya. Kita ajak ya teman kita, saudara, bahkan kalau kita, makanya perlu persiapan mal, harta. Undang mungkin yatim piatu subhanallah ke rumah kita ajak dia berbuka puasa bersama ya, kita berikan ya bingkisan lebaran, masya Allah. Karena dalam hadis ya, barang siapa yang memberi buka puasa 1 orang berpuasa sama aja mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa 1 orang. Ketika puasa 1 orang itu, kita mendapatkan pahala berpuasa 1 orang itu. Ya, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa, kita dapatkan seluruhnya. Bagaimana kalau kita kasih makan, kita ajak buka iftar jama'i 2 orang, 3 orang dan lebih banyak ya. Ini sunnah-sunnah seperti ini terbiasa kita harus lakukan. Ya tentu kemampuan kita. Kalau kita mampu hanya mengajak 1 orang, ajaklah 1-2 orang. Kita ajak makan, kalau berbuka yuk kita buka puasa sama-sama iftar jama'i, mungkin di rumah atau mungkin kalau memungkinkan di warung, di restoran, kita ajak gitu. Dalam rangka dong, ittiba mengikuti sunnah Rasulullah. Dan itu kita dapat ya. Sebanyak mungkin kita mengajak orang berbuka puasa, iftar jama'i, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala pula puasa. Itulah, andaikan seluruh ibadah-ibadah Ramadan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ya, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa yang sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan ya Allah
berikan kesehatan kepada kita semua. Mudah-mudahan juga Allah memberikan ya keimanan, menjaga istiqomah kita terhadap keimanan kita, agar ketika Ramadan datang, keimanan kita dalam keadaan meningkat, keadaan terbaik ya. Kita agar kita istiqomah di dalam aktivitas ibadah kita. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat Tafadhol, sahabat pendengar. Pak Ade. Ya, silakan yang lain bisa bertanya. Mungkin saya akan bertanya, Ustaz. Tafadhol. Kan dalam Ramadan amal-amalan sunnah diganjar dengan wajib, dan wajib lebih banyak lagi. Nah, saya akan bertanya mengenai sholat, ya, mengenai sholat wudhu, Ustaz. Sholat sunnah setelah wudhu. Nah, yang pengertian setelah sholat sunat setelah wudhu itu, apakah ketika kita sholat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, apakah misalnya dalam waktu-waktu tertentu kita wudhu, kemudian kita sholat sunat. Walaupun tadi Ustaz katakan ada namanya sholat sunat mutlak ya. Apakah sholat sunat setelah wudhu itu hanya kita lakukan sebelum yang 5 waktu itu? Kalau di waktu-waktu lain, apakah ada tuntunan secara fikihnya? Terima kasih, Ustaz. Baik. Jazakallah khair Pak Ade, ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Dan ini lagi-lagi sholat wudhu ini banyak ditinggalkan ya. Ditinggalkan oleh kaum muslimin ya, karena ya mungkin ya lagi-lagi mungkin kurang informasi ya. Asbabun nuzul sholat wudhu ya, Pak Ade. Ya. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ketika beliau Isra Mi'raj dan beliau diajak oleh malaikat Jibril ya, melihat-lihat neraka dan surga. Ketika melihat surga, ya, beliau mendengar sandalnya Bilal. Mendengar sandalnya Bilal sudah ada di surga bunyinya. Bunyi sandal Bilal sudah berada di surga. Nah, beliau setelah selesai Isra Mi'raj, ya, hadisnya memang cukup panjang seperti itu ya. Lalu dipanggillah Bilal oleh Rasulullah. Ta'al Bilal. Ketika saya Isra Mi'raj, saya sudah mendengar sandal Anda itu. Amalan apa sebenarnya yang kau lakukan sehingga suara sandalmu itu sudah terdengar? Lalu Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya hanya senantiasa menjaga wudhu. Jadi setiap kali saya wudhu, saya lalu sholat. Setiap kali saya wudhu, saya sholat. Ketika saya batal, saya sholat lagi. Saya perbaiki wudhu dan saya sholat lagi. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan. Ya inilah ikhwan fillah ya. Jangan kita kadang-kadang tidak paham ya. Hal yang tidak dicontohkan Rasulullah bid'ah katanya. Padahal itu tidak dicontohkan Rasulullah. Ya, Rasulullah justru memanggil beliau dan Rasulullah mendiamkan, membolehkan. Itulah yang tadi saya katakan. Ini merupakan salah satu sunnah ketetapan. Jadi sunnah ada 3 ya. Sunnah dengan ucapan Rasulullah, sunnah dengan perbuatan Rasulullah, satu lagi sunnah dengan ketetapan Rasulullah. Termasuk tadi sholat wudhu. Ya. Jadi pelaksanaannya ya ikhwan billah ya Pak Ade, kalau mengikuti Bilal itu luar biasa ya. Biasa kita batal, kita wudhu lagi, kita sholat lagi. Namun kalau kita merasa masih berat melakukan itu, minimal ketika kita sudah wudhu ya, ketika kita wudhu di menjelang sholat ya, nah itu bisa kita lakukan ya, sholat wudhu ya, sholat wudhu. Mungkin kan afdolnya ya, kalau kita mau bicara sunnah afdol, ketika qobliyah maupun ba'diyah sunnah adalah di rumah, ya, tidak di masjid.
Jadi bisa mungkin begitu aja kita qobliyah dulu sambil kita niatkan untuk sholat wudhu. Nah itu di dalam fikih ya, Pak Ade, itu sebenarnya sholat sunat bisa digabung semua. Kalau waktunya kita kepepet ya, mungkin di rumah juga begitu azan, kita wudhu sudah mau qomat ya kita sholat di masjid. Nah itu bisa digabung antara sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyahnya seandainya ada qobliyahnya dan wudhu. Jadi sekali sholat itu boleh 3 niat. Ya, sekali kita boleh kita niatkan untuk tahiyatul masjid, kita niatkan untuk qobliyah, kita niatkan untuk wudhu. Kalau memang ada waktu ya sebenarnya lebih afdol ya masing-masing ya. Tahiyatul masjid dulu, terus qobliyah baru wudhu, ya kan 3. Tapi kan kadang waktunya terbatas ya, karena jam iqomah di masjid-masjid itu kan paling 5 menit, ada yang 10 menit ya. Nah, jadi bisa mungkin digabung. Jadi pelaksanaannya begitu umpamanya dan memandang, kita langsung di rumah bisa qobliyah di rumah. Kalau memang ada qobliyah ya. Kalau tidak ada qobliyah ya kita berangkat saja. Berangkat kalau waktunya mepet ya kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan niatnya digabung dengan sholat wudhu ya. Kalau memang waktunya mepet ya. Kalau memang ada waktu ya sendiri-sendiri, tahiyatul masjid, qobliyah dan wudhu, jadi bisa 6 rakaat itu. Tetapi lagi-lagi ala kulli hal kalau memang waktu mepet digabung aja. Jadi yang namanya sunnah itu sholat sunnah bisa digabung ya. Sepertinya juga puasa ya, puasa sunnah ya itu bisa digabung. Kayak puasa Syawal ketika kita setelah Ramadan kita ada 6 hari puasa sunnah Syawal. Dan ketika itu ketemu waktu Syawal itu ketemu dengan puasa Senin Kamis, nah ini nanti kita gabung tuh. Puasa Senin kita gabung dengan Syawal atau Yaumul Bid. Kadang-kadang dapat 3 tuh. Senin dapat, Yaumul dapat, Syawal dapat. Nah kalau tidak kita niatkan itu ya kita dapat Syawal aja. Tapi kalau kita niatkan 3-3-nya inama amalu biniat ya. Suatu amal tergantung niat. Kalau kita amal niatkan 3-3 ya dapat gitu. Begitu juga sholat Pak Ade ya. Fikih juga demikian. Saya rasa demikian tentang sholat wudhu Pak Ade. Tafadhol. Jadi Ustaz, mengenai sholat itu apakah sholat sunatnya sebelum sholat yang wajib yang 5 waktu ataukah saya mau sholat duha kan sunat juga ya, apakah sebelum duha yang 2, 4, 6 atau 8 saya awali dengan sholat wudhu dulu. Iya, gitu. Betul. Jadi memang lebih afdolnya langsung Mbak Ade setelah wudhu, nah kita sholat seperti hanya dilakukan oleh Bilal. Beliau begitu batal, beliau wudhu dan langsung sholat wudhu gitu. Begitu juga begitu kita selesai wudhu ya kita sholat wudhu dulu gitu. 2 baru sholat duha ya. Duha yang masyhur ya. Sholat duha yang masyhur adalah 4 rakaat ya. Walaupun ada riwayat 8 rakaat, tapi yang lebih banyak adalah 4 rakaat ya. Walaupun boleh kita melakukan 8 rakaat juga ada sunahnya, tetapi yang masyhur yang lebih banyak diriwayatkan adalah 4 rakaat. Karena itu jam 9 ya. Lebih ya. Jadi lebih afdolnya jam 9. Kenapa jam 9? Karena hadisnya ketika sholat duha kata Rasulullah, sholatlah 2 kalian ketika anak unta sudah mulai kepanasan ya. Kepanasan kalau di padang pasir kan di daerah Arab kan jam 9 udah terasa panas tuh. Kan hanya mataharinya terik ya, makanya ya lebih afdol betul jam 9 ya. Jam 9 walaupun lagi-lagi ini meningkatkan sholat sunnah. Ada lagi salah satu sholat sunnah ini lagi-lagi dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, sholat sunnah yaitu apa? Syuruk. 21 waktu Indonesia Barat. Tetap stay tune di radio Jam Bicara. Mute dulu ya. Di-mute dulu. Jam Bicara. Kenapa kamu, Dek? Dari tadi cemberut mulu. Iya nih Kak, hari ini aku sebel banget karena aku rusak. Jadinya kan aku nggak bisa dengerin lagu-lagu pop lagi. Oh, gitu aja kok repot. Kalau kamu ingin dengerin lagu pop kesayangan kamu, dengerin aja. Baik, iklannya sudah lewat ya Pak. Iklannya sudah lewat. Baik, satu lagi Ikhwan Fillah tentang sunat ini dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita. Sholat sunnah ada namanya sholat syuruk. Syuruk itu atau disebut isyrok ya, banyak istilah atau tulu isyrok. Nah, barang siapa melakukan
sholat syuruk 2 rakaat, ya mungkin ini sedikit ada silap juga ya, tapi banyak hadis ya, banyak ulama melakukan sholat 2 rakaat syuruk, maka pahalanya sama dengan pahala umroh dan haji dengan sempurna, tamatu kata Rasulullah. Sholat syuruk itu adalah 80 menit setelah azan subuh dikumandangkan. Jadi barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia berzikir mengingat Allah, beritikaf, berzikir selama awalnya waktu syuruk, maka setelah masuk awal syuruk, dia sholat 2 rakaat maka akan mendapatkan pahala umroh dan haji. Artinya bukan berarti menggugurkan kewajiban haji ya, ini pahalanya saja. Karena memang sulit pada itu dilakukan oleh kita ya. Bagaimana ketika sholat subuh kita berzikir, baik itu 80 menit itu ya dari azan ya, dari azan. Makanya banyak masjid mengadakan kajian-kajian di subuh dalam rangka itu untuk sekaligus mendapatkan syuruk. Itu sama kan, majelis ta'lim kan dalam rangka mengingat Allah juga kan, bisa tilawah Quran, bisa zikir dengan ceramah, itu sama saja ya kan, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Nah, setelah masuk syuruk ya awal duha sebenarnya syuruk itu, kita sholat 2 rakaat maka akan dapat pahala. Itu salah satu sholat sunnah yang banyak juga dilupakan oleh kaum muslimin. Tafadhol Pak Ade. Jadi Ustaz, penegasannya kalau sholat sunat wudhu itu kapan saja bisa ya, walaupun bukan di 5 waktu sholat wajib. Betul Pak Ade, betul. Seperti apa yang dicontohkan oleh Bilal gitu. Bilal batal, dia wudhu lagi, sholat lagi, batal, wudhu lagi, sholat lagi, terus dijaga. Jadi sepanjang hidupnya dia itu dalam keadaan berwudhu. Gitu loh. Maka itulah menjadi ahli surga. Sudah ahli surga beliau, sudah dicap ahli surga sampai seenggaknya sudah terdengar menjadi ahli surga. Hanya amalan itu saja gitu. Karena sholat wudhu. Bagus Pak De, terima kasih. Memang kalau ibadah itu kalau dipaksakan jadi kebiasaan akhirnya Ustaz. Kalau enggak jadi berat biasanya ya. Betul Pak De. Betul. Allah bisa karena biasa ya. Ya betul Ustaz. Boleh silakan yang lain. Cek. Ada yang lain silakan. Baik, suara saya ada Pak Ustadz? Ya, Irwan ya. Iya Pak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau tanyakan ini mudah-mudahan tak keluar dari tema ya, karena ini masih tentang bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, yaitu sahur Pak. Jadi apakah misalnya kalau kita tidak sahur, misalnya ini kan biasanya mungkin entah itu tiduran atau kelewat dari waktu imsak seperti itu, apakah kita harus niat aja gitu langsung atau harus meneguk sebuah air atau gimana Pak Ustadz? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Nofrian, jadi untuk Ramadan, puasa Ramadan kan sudah ada tuntunannya ya. Jadi dari matahari terbenam ya sampai fajar ya, artinya sampai waktu imsak ya. Ketika sudah waktu imsak ya maka sudah diharamkan lagi untuk makan maupun minum ya. Jadi ketika kondisi kita kesiangan ya kita niatkan saja untuk puasa Ramadan ya. Untuk niat berpuasa ya tanpa harus meneguk air ya, atau makan, karena itu sudah sudah selesai gitu ya. Insya Allah kalau kita niatnya kuat ya insya Allah nggak ada masalah gitu ya. Yang penting lagi innama amalu binniat, amal itu tergantung niat. Kalau niat kita kuat ya tentu tidak ada kendala untuk tidak sahur, dan ya insya Allah saya juga sering puasa sunnah kesiangan gitu, tidak sahur sering gitu, tapi ya karena kita niatnya kuat insya Allah nggak ada masalah gitu. Insya Allah saya rasa ya seperti itu Pak Noprian ya. Jadi kita bahkan Rasulullah pernah awalnya beliau tidak niat puasa beliau, tapi memang beliau belum makan pagi gitu kan.
ketika kalau tidak salah ke rumah Aisyah ya, ditanya apa ke rumah salah satu istrinya, apakah ada makanan? Katanya, lah, katanya istrinya nggak ada, kosong. Kalau itu saya niat puasa saja gitu. Padahal awalnya beliau tidak niat puasa, memang bukan waktunya untuk puasa gitu kan. Tapi ketika tidak ada makanan, ya niatnya itu pun belakangan, itu pun boleh gitu. Jadi ketika kita belum nyarap, belum makan, belum minum pagi, ketika memang di rumah nggak ada apa-apa, ya daripada kita apa istilahnya lapar gitu tapi nggak ada manfaatnya, kita niatkan puasa aja ya. Seperti ini dilakukan Rasulullah, itu ada hadisnya tuh ya. Beliau akhirnya niat untuk kalau itu saya berpuasa saja sunnah ya. Jadi itu Pak Noprian, barangkali ada yang lain lagi. Jadi Assalamualaikum, Pak. dari Bontang. Ya, Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan dan penjelasannya. Noprian masih belajar juga sih Pak, karena belum memahami agama. Dari closing statement dari Bapak Ustadz Tejo tadi, Noprian cukup menyikapinya dan menyimakinya bahwa closing Bapak semuanya benar. Sip. Terima kasih Pak. Sip. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Dengan siapa nih? Allah. Iya, saya perkenalkan nama saya Muhammad Syukur Hidayat. Jadi saya mau bertanya mengenai imsak, Pak. Terkadang di suatu tempat memiliki jam imsak yang berbeda-beda, tetapi kadang ada beberapa masjid yang melakukan azan subuh sebelum imsak, Pak. Jadi kira-kira kalau pernah saya dengar suatu kalimat bahwasanya ketika azan kita sudah tidak boleh lagi sahur, Pak. Jadi yang kita ikuti itu azan atau imsak, Pak. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini memang ada perbedaan pendapat di ulama ya. Sebenarnya kata imsak itu kurang tepat ya, karena tapi sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan di kita ya, imsak itu batas akhir. Padahal kalau menurut paparan Ustadz Adi Hidayat ya, imsak itu artinya masih ada waktu ya, belum untuk apa orang itu terakhir untuk mulai berpuasa untuk imsak. Jadi memang patokannya sih azan ya sebenarnya. Azan, setelah azan dikumandangkan ya makanya ada dalam satu riwayat hadis ya, ketika waktu itu kan tidak ada speaker ya, di zaman sahabat tidak ada speaker, maka ketika sahabat ada salah satu yang masih makan sahur ya, begitu makan sahur, begitu mendengar azan ya maka langsung makanan yang ada di mulut dibuang gitu ya. Artinya memang batas akhirnya adalah azan ya. Jadi kalau imsak itu kan masih ada jeda sebenarnya ya. Masih ada jeda waktu antara 5 sampai berapa menit ya? 5 menit salah ya. Kurang lebih lah imsak. Dari imsak ke sampai 10 menit bahkan ya. Sampai ke azan ya. Jadi batas adalah kumandangnya azan. Jadi setelah azan sudah tidak ada lagi yang namanya sahur gitu. Kalau imsak masih ada waktu kita gitu untuk makanya bersegera gitu imsak ya, kita makan makanan ringan lah, kata minum atau mau makan buah masih ada ya. Kalau tidak salah waktunya batasnya 10 menit antara dari imsak ke azan subuh. Baik, itu saja Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Coba. Ya, suara saya terdengar Pak? Ya Pak, terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Radio Jam Bicara. Yang ingin saya tanyakan perkara apa tadi? Niat. Perkara niat tadi. Ada yang menyampaikan niat bulan puasa niat kita berpuasa di bulan suci Ramadan bisa diniatkan untuk 1 bulan di awal bulan Ramadan. Ada juga yang
membacakan atau melafazkan niat itu di setiap hari sesudah sahur atau kebanyakan juga kalau di masjid sudah tarawih. Nah, sebenarnya anjuran yang paling mendekati anjuran Nabi itu yang mana, Pak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bicara masalah niat, baik itu niat dalam untuk melaksanakan sholat maupun niat untuk melaksanakan puasa, ya ini masing-masing ada ikhtilaf di para ulama dan masing-masing itu benar. Masing-masing benar. Yang nggak benar itu yang nggak melaksanakan sholat dan puasa. Kalau Imam Syafi'i, ya beliau walaupun melakukan sholat maupun Ramadan senantiasa menghadirkan niat, ya menghadirkan niat sholli, fardol, apa kalau zuhri dan seterusnya, ya. Kalau ada dari imam lain, mungkin imam Hanafi atau Hambali, ya tanpa dilafadzkan atau di dalam hati, gitu. Bahkan kalau Ramadan juga demikian, ya. Boleh Pak, kita niatkan tiap hari ataupun pas taraweh kan, dalam rangka menguatkan untuk niat kita untuk melakukan ibadah itu, baik itu puasa maupun sholat gitu. Ataupun ada yang beranggapan lagi ulama ya cukup dalam hati lah, nggak usah dilafadzkan, cukup sekali aja, ya itu juga sah-sah saja ya, karena memang masing-masing punya dalil dan punya mazhabnya, ada dalilnya ya. Ketika satu ikhtilaf perbedaan ulama, tetapi masih ada dalil ataupun ada salah satu dari ulama dari mazhab yang kita pahami, itu sah-sah saja ya. Jadi masalah niat begitu Pak, ya boleh Pak, mau diniatkan setiap hari, mau di taraweh ataupun tanpa diucapkan, cukup kita dalam hati kita mau Ramadan gitu ya. Kita sahur pun ya sebenarnya niatkan untuk berpuasa gitu, Ramadan itu boleh ya. Dua-duanya dibolehkan Pak, tidak ada yang salah. Demikian Pak. Iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Silakan. Halo, apakah terdengar suara saya? Halo. Semoga teman-teman semua dapat bekerja dengan baik dan bersinergi. Halo. Ya, dengar Pak. Ya, silakan Mas Heru bertanya. Ya, teman-teman dari Radio Jember, silakan kalau ada mau bertanya. Nanti sebelum ini ada yang boleh ambil dulu. Para teman-teman bisa maksimal berkontribusi dengan baik maksimal itu sesuai dengan ucapannya ketika dipilih oleh Masih ada yang mau tanya? Ada, tapi terputus-putus kayaknya itu Pak Ade, kecil banget tuh. Ada ya tadi ya. Pak Tejo tinggal di mana Pak Tejo? Saya di Jatisari, Pak Ade, di Jatisari Permai, Jati Asih, Bekasi. Oh, Jati Asih. Ya, Jatisari, Jati Asih. Insya Allah lah dalam kondisi normal setelah rahim kita. Ya, insya Allah, Pak Ade. Saya pernah tinggal di Puri Gading waktu itu. Oh, sempat Puri Gading, Pak Ade. Ya. Oh, jatuh Pak Toto dia minta link Zoom-nya lagi, itu jatuh. Bentar saya soalnya saya juga nih di radio jadi putus-putus apa namanya? Apa-apa? Oh, di Jati Asih tadi ya? Iya, Pak Ade. Durenan, Pak? Ustaz? Ya? Durenan? Jatisari, Ustaz. Jatisari. Iya. Kalau Durenan itu Jatiluhur masuknya. Jatiluhur ya? Nah, memang masih kecamatan Jati Asih. Iya. Tahun saya di Puri Gading waktu itu. Oh gitu. Di mana di Puri Gadingnya Pak Ade? Blok E218, Blok E214 paling belakang itu. Dari yang E214 dekat Masjid As-Salam. Oh iya. Ada tahu.
Yazid, dia di musola Oh, Ustaz Nurul Yazid. Badar apa ya? Ustaz Yazid ya. Ya teman saya juga itu, Ustaz Yazid. Oh, si Yazid. Salam Pak, kalau ketemu. Dulu saya setahun saya di sana. Itu saya pindah lagi ke Tebet. Sekarang di Tebet. Oh gitu, ya ya. Jadi di Alam Raya 2 itu ya, Alam Raya 2. 214. Iya iya iya, Ustaz Yazid, dia tahu saya. Yazid ya, dia guru situ, guru kitab dengan imam. Ya insya Allah nanti kalau ketemu disalamin. Iya. Udah lama juga saya nggak ketemu beliau. Masih COVID ini kita terbatas semua ya. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, teman-teman di komunitas Jam Bicara itu aktif mengadakan Zoom walaupun kondisi yang terbatas dan juga kondisi yang harus mereka berjuang ya. Mohon doanya Ustadz, radio Jam Bicara yang dikelola mereka ini maju, sukses, dan bisa berkembang dengan cepat itu. Saya lagi upayakan ya untuk teman, saya dibantu semua. Jatuh. Pak Toto jatuh katanya, baru muncul lagi itu. Ya, terima kasih Ustaz. Saya tadi jatuh, barusan muncul lagi nih. Mohon maaf, Afwan Ustaz. Itu handphone itu jatuh channelnya. Ya. Silakan. Ini sinyalnya nih justru yang bagus, malah nggak bagus di sini. Dari mana Pak Toto? Ya sinyalnya simpati yang paling bagus nggak tahunya di sini ngeblank. Di mana nih? Di mana Pak Toto lokasinya, posisinya? Ya. Ya sekarang udah lumayan. Silakan. Ini mungkin ganti handphone ini. Iya. Ya silakan. Ada yang dibacakan pertanyaannya Kang Pi, masuk nggak ke itu, ke radio? Ya. Langsung kalau ada ya dibacakan aja langsung gitu ya pertanyaannya. Kalau ada silakan, kalau enggak nanti saya serahkan kepada MC awal. Kang Fai, ada yang nanya nggak dari luar? Noprian Kru itu dibeli pada komisi terus, Bandar Purba juga. Kayaknya udah nggak ada Pak Ade. Ada ya. Silakan Mas Irwan. Ya. Saya kembalikan lagi. Silakan Mas Irwan. Ya. Buka acara. Mas Irwan. Buka acara Mas Irwan. Udah sinyal juga ya kayaknya ya. Sinyal juga kayaknya ya. Baik. Kalau gitu saya ambil alih aja. Silakan Mas Pak Irwan. Baik, terima kasih Ustadz Tejo Mastio yang telah memberikan pembekalan kepada kita tausiah mengenai persiapan ya telah disampaikan dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga khususnya bagi yang ikut dalam Zoom meeting ini dan umumnya para sahabat JBR yang mendengarkan melalui radio streaming ya, Radio Jam Bicara, jalinan media bincang-bincang canda dalam irama. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di bulan suci Ramadan, insya Allah yang kurang lebih sekitar 1,5 bulan kali ya, kurang lebih ya. Karena bulan April itu kalau nggak salah tanggal 13 atau 14 sudah mulai 1 Ramadan kalau nggak salah ya.
ada satu organisasi sosial kemasyarakatan di apa menyatakan 1 Ramadan itu kalau salah tanggal 13 April tahun 2021 ya. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan ya dalam ada perbedaan penanggalan, saya pikir masing-masing punya argumen dan mudah-mudahan kita tetap menyikapinya dengan baik dan kita berpositif thinking dan mudah-mudahan ibadah kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Tejo Marstio dan kepada Pak Ade. Ya, terima kasih dan mudah-mudahan kepada host juga yang MC-nya ya, mungkin sinyal ya, Yang Fei juga dan semuanya dan kita akhiri acara ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kita maaf saya tutup dengan doa kafaratul majelis ya Bapak-bapak. Subhanallahumma wa Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz? Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi kita. Amin. Iya. Ya. Ya, salam buat teman-teman di sana yang belajar Al-Qur'an Braille di sana Ustaz. Mudah-mudahan lancar. Tahu aja Bapak. Ustaz Tejo ini Pak Ade itu membuat pelajaran Al-Qur'an Braille. Jadi tetangganya kan ada yang baru tunanetra, kemudian merekrut teman-teman walaupun baru 3 orang tapi sudah ada pelaksanaan launchingnya kemarin hari Kamis ya Ustaz. Kamis kemarin apa hari apa Ustaz? Tadi. Tadi. Iya. Di daerah Jakarta. Metodenya gimana Ustaz? Kita datengin ininya Ustaz. Guru. Pembimbingnya. Mungkin Ustaz udah kenal kali ya, Ustaz Furqon. Gurunya teman saya juga Pak Ade, gurunya Pak Furqon Hidayat. Beliau itu ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia DKI Jakarta. Jadi ya kalau saya berkecimpung di Jakarta Timur, kalau beliau gubernur tunanetranya Jakarta yang tunanetra ITMI gitu. Ikatan Tunanetra Muslim. Pak siapa tadi? Pak Furqon. Pak Furqon. Kalau Ustadz Tejo ajar di anaknya atau di di Braille-nya? Enggak, saya hanya memfasilitasi aja di fasilitas saja gitu. Ya jadi saya memang di masjid itu sebagai panitia untuk pembinaan Al-Qur'an gitu. Untuk pembinaan Al-Qur'an. Jadi ada subbagiannya ternyata merambah ke tunanetra juga, Pak. Kok Pak Nobrian banyak tahu nih. Jadi kalau Ustadz Tejo ngajarnya atau memfasilitasi mereka, artinya kayak orang umum gitu, membimbing gitu misalnya. Jadi saya hanya pengurusnya aja Pak Ade istilahnya. Ya DKM-nya. Kenapa? DKM-nya ya. Ya salah satu pengurusnya gitu. Ya kebetulan diamanahkan untuk membina bimbingan Al-Qur'an gitu di masjid itu. Membina bimbing Al-Qur'an mulai yang biasa normal ya akhirnya tadi benar kata Pak Nopi Mendra akhirnya yang merambah ke ini pengajian Braille. Alhamdulillah tadi sudah 3 orang ya penyandang tunanetra yang sudah ikut ya, insya Allah kedepannya mohon doanya biar bisa lebih banyak lagi ya. Insya Allah saya termotivasi lah untuk memfasilitasi saudara-saudara kita nih yang Ustadz Tejo merojaah ke mereka atau Ustadz Furqon yang ngajar? Kita memang banyak untuk pengajian Arab Braille ya kayak di. Ya Ustadz Furqon yang ngajarin Pak. Jadi Ustadz Furqon memang beliau tunanetra juga gitu ya. Tapi memang beliau sudah pengalaman untuk mengajar Braille. Gitu. Dan beliau kan ketua yayasan juga, Yayasan Raba di itu Kebon Jeruk.
Jakarta Barat, ketua Iya, iya. yayasan. Nah, makanya saya juga beli Al-Qur'annya juga dari yayasan itu ya dengan harga yang ya istimewa lah, bagus. Al-Quran Braille-nya? Iya, Atau bukan Braille-nya, yang terjemah gitu. Yang Braille terjemah. tapi ya? Ya, Quran biasa atau Quran Braille? Braille. Braille. Oh, Braille. Iya. Jadi yang Oh. ngajar Ustadz Purkon yang ngajar langsung tadi. Apa nih mau tanya Pak Nopian Mahendra dapat info dari mana nih? Dari Pak Purkon? Pak Nopian. Dapat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tejo. Saya dapat info dari grup, Pak. Anda dapat gitu. dari grup WA. Kebetulan saya memang lagi untuk bidang studi saya belajar saya kan masih perlu memahami materi gitu kan, karena ilmu saya belum apa-apa, Pak. Jadi saya perlu untuk pembinaan, perlu belajar lagi, semacam bimbel, Pak, semacam bimbel untuk sekolah. Karena kan ilmu saya kan belum ada isinya, masih kosong, Pak, ilmu saya. Ilmu Noprian kan masih kosong kalau dibanding sama Pak Ustadz Tejo kan belum ada apa-apanya gitu kan. Jadi saya mohon izin untuk belajar, Pak Ustadz. Apa nggak boleh saya belajar, Pak Ustadz? Noprian belajar nggak boleh apa, Pak Ustadz? Oh, boleh aja. Kita sama-sama belajar, Pak Noprian. Saya juga belajar sama-sama. Sama-sama belajar. Tapi kan Noprian kan belum ada apa-apanya kalau dibanding Bapak. Iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Iya, dari grup. Grup apa tadi ya? Iya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, bisa ikut terus nih Mas Noprian nanti dengan kegiatan di kita. Tinggal di mana Mas Noprian? Kalau saya kebetulan di Kabupaten Pesisir Barat, Pak. Pesisir? Di Kabupaten Pesisir Barat. Iya, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kebetulan paman saya di Lampung, dia pemilik Universitas IB Dharma Jaya dan Saburai, Pak. Saburai ya, tahu ya. Iya, Universitas Sang Bumi Wajurai, Indra Bangsawan, itu paman saya. Nah, saya domisili saya di Lampung, Pak. Oh, gitu. Komen saya tadi mungkin agak nyeleneh gitu, Pak, karena saya agak renyon juga dengar statement ini, telinga saya dengar closing statement itu. Jadi Noprian pengen mohon izin Pak Ustadz Tejo untuk belajar lagi. Iya, soalnya Noprian ini dikepung sama orang Pesisir Barat ini, dikepung memang sengaja mau dibikin mereka stres. Rezeki Noprian nggak dikasih. Tahu kan manusia kalau nggak ada rezeki lagi sama aja orang yang telah meninggal dunia. Atau dieksekusi atau belak-belakan Pak Ustadz Noprian buat mereka kayak gebuk maling ini, maling yang kegep. Jadi langsung main gebuk-gebuk aja karena mereka udah kepalang malu karena gengsi. Ya, mudah-mudahan bisa ikut terus ya pengajian kita ya dengan Pak Tejo. Iya, Pak Ustadz, terima kasih. Karena mereka eksekusi Noprian karena iri. Salam sama teman-teman di sana ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, gimana saya Noprian nongkrong dikepung dari tetangga samping, tetangga sebelah, dari belakang, dari depan. Betul. Iya. Pokoknya kalau Noprian ngambil tindakan, mereka balik ngancam. Itu. Karena Noprian sendirian, nggak ada yang bantu. Insya Allah dilindungi oleh Allah. Iya, amin. Alhamdulillah Pak Ustadz Ade. Kalau mereka kerjasama. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Saya pamitnya Pak Ade ya, sudah ya, semuanya ya. Apa ya kita
akhiri dulu. Sama-sama Pak Tejo. Terima Pak kasih. Tejo, makasih banyak Pak Tejo. Misalkan nanti Ustaz Tejo kita Sampai ketemu lagi silaturahim. nanti kita silaturahim lewat WA ya. Salam dengan Ustaz Yazid ya, Siap, siap. ketemu di Brigading. Di Nur Pada juga. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih ya, Mas Alfian ya. Iya, sama-sama Kak. Ya, Terima Mas kasih. Alfian, kita akan closing dulu ya untuk Ya, Zoom-nya ya. Pak. Insya Allah diundang Ya. lagi nanti. Mas Oto, Ya, sama-sama. saya mohon izin ya. Ya. Ya, Berikan Assalamualaikum. semua, Pak. Ya. Ya, silakan.